Hai Sobat Ades Movie, apa kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Menemani sobat semua, kali ini Ades Movie akan merangkum alur cerita film yang berjudul Investiture of the Gods. Film fantasi kungfu Cina ini dibintangi oleh Li Kin Yao sebagai Deng Han Yu, Zhao Yufei sebagai Dachi, Zhang Zilu sebagai Neza, dan masih banyak lagi artis-artis China lainnya. Buat sobat Ades Movie semua, yuk selalu dukung channel kesayanganmu ini dengan cara subscribe, like, comment, and share agar channel kesayanganmu ini terus berkembang. Gak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita intro. Alkisah, pada scene awal kita langsung dibawa ke sebuah altar di mana Jiang Ziya diutus gurunya yang bernama Yuan Shitiansung untuk membuka segel daftar dewa agar bisa secepatnya menobatkan Raja Wu menjadi raja baru. Jiang Ziya yang dibantu Huang Tian, Deng Hanyu, dan Lei Zhenxi bersatu padu ingin menggulingkan pemerintahan dinasti Shang yang terkenal sangat kejam di masa itu. Akan tetapi pada saat prosesi sakral itu, tiba-tiba saja Shen Gong, adik seperguruannya, datang bersama dewa-dewa yang lain untuk menghentikan prosesi sakral tersebut. Para dewa yang telah bersekutu dengan penasehat Shen Gong dari dinasti Shang ini lalu bertarung dan mencoba merebut segel dewa itu. Pertempuran dua murid Yuan Shitiansung ini pun terjadi. Sementara itu Lei Zhenxi, murid Yun Songji atau pendeta Tao yang hendak menghajar penasihat Shen Gong, tiba-tiba lepas kendali akibat terkena sihir tongkat sakti milik Shen Gong. Tanpa bisa dikendalikan, Lei Zhenxi lalu menggunakan kilatnya membantai dan melukai pasukan Kaisar Wu. Melihat situasi yang menguntungkan ini, penasihat Shen Gong lalu merebut daftar segel dewa itu dan ia melarikan diri bersama pengikutnya. Lei Zhenxi yang merasa sangat bersalah dan menyesali atas perbuatannya itu lalu dikuatkan hatinya oleh Deng Han Yu. Sementara itu penasihat Shen Gong yang telah mendapatkan segel dewa lalu melaporkannya kepada Tong Tian dan menagih janjinya untuk segera menjadikannya kaisar. Pemilik sekte Jie yang bernama Tong Tian ini sebenarnya adalah adik dari Yuan Shitiansung, guru dari Jiang Ziya dan Shen Gong. Akan tetapi ia selalu berselisih paham dengan kakaknya itu. Pindah ke camp kerajaan Wu, Perdana Menteri Jiang Ziya yang terus memantau pergerakan Shen Gong kini sedang mendiskusikan langkah berikutnya untuk merebut kembali segel dewa itu. Dewa Erlang yang nampaknya datang terlambat itu lalu bergabung bersama Lei Zhenxi, Deng Hanyu, dan Huang Tian. Perdana Menteri Jiang Ziya yang telah menemukan titik lokasi Shen Gong berada lalu memerintahkan Dewa Erlang untuk membawa kembali daftar segel dewa tersebut. Sementara itu Shen Gong yang hendak melakukan ritual pembukaan segel dewa terpaksa harus meladeni Dewa Erlang dan Lei Zhenxi yang tiba-tiba saja muncul membantu Erlang melawan Shen Gong. Akan tetapi kembali kedua kalinya Lei Zhenxi yang terkena tombak sakti 6 jiwa milik Shen Gong harus mengakui kekalahannya. Dewa Erlang pun tak ambil diam, ia lalu berusaha menghajar Shen Gong dengan kekuatannya, dan pada saat pertempuran itu tiba-tiba Dewa Neza muncul membantu pertarungan itu. Neza yang sebelumnya telah diminta ikut membantu merebut segel dewa oleh Jiang Ziya kini ikut bergabung melawan Shen Gong. Shen Gong yang dikeroyok ini akhirnya mampu diringkus dengan senjata milik Neza. Namun beberapa saat kemudian tiba-tiba saja tanah bergetar dan muncullah Dewa Tu Xing Sun dan membawa Shen Gong dari tempat itu.
Neza dan Erlang lalu mengejar Dewa Tu Xingxun. Ternyata Dewa Tu Xingxun ini adalah dewa yang suka sekali mengoleksi senjata atau benda sakti dengan cara mencuri. Dewa Tu Xingxun yang sedikit konyol ini akhirnya bisa diringkus oleh Dewa Erlang. Lalu mereka membawa Tu Xingxun bersama Shen Gong ke hadapan Perdana Menteri Jiang Xia. Di hadapan Jiang Xia dan seluruh dewa, Shen Gong lalu mengungkapkan logika dan fitnahannya bahwa Jiang Xia sebenarnya berniat untuk membuka segel dewa untuk memusnahkan seluruh dewa yang ada di bumi. Para dewa ini pun mulai terprovokasi oleh ucapan Shen Gong dan menaruh curiga terhadap Perdana Menteri Jiang Xia. Setelah Shen Gong tertangkap dan segel dewa telah berhasil direbut, mereka lalu menggali informasi tentang rencana Tongxian dan Shen Gong dari Dewa Tu Xingxun. Ternyata Tongxian hendak menggunakan segel dewa tersebut untuk menurunkan seluruh murid sekte Jie-nya ke bumi dan hendak menghancurkan bumi. Sementara itu Neza dan Erlang yang terpengaruh oleh ucapan Shen Gong lalu menanyakan perihal segel dewa itu kepada Jiang Xia. Mereka berasumsi bahwa membuka segel dewa sama artinya membunuh seluruh dewa yang tinggal di bumi. Perdana Menteri Jiang Xia lalu menjelaskan maksud tujuan awal ia membuka segel dewa. Ia harus melakukan itu semata-mata untuk menghentikan dinasti Shang yang lalim beserta dewa-dewa lalim lainnya. Keterangan Perdana Menteri Jiang Xia tak lantas membuat Neza dan Erlang puas. Mereka malah hendak melawan Perdana Menteri Jiang Xia. Dan pada saat situasi tegang ini, tiba-tiba dewa-dewa lalim pengikut Tongxian dan Shen Gong datang mengamuk dan memporak-porandakan kamp prajurit Wu itu. Mereka lalu meminta Jiang Xia untuk menyerahkan segel dewa itu. Demi menyelamatkan Kaisar Wu yang ditahan oleh mereka, akhirnya Perdana Menteri Jiang Xia merelakan dan memberikan segel dewa itu agar Kaisar Wu tak terbunuh. Sementara itu pada saat bersamaan Shen Gong berniat untuk kabur dari ruang tahanan. Dewa Xingxun dan Huang Tian yang berniat menghalau Shen Gong lari dari tahanan pun tak berkutik oleh kekuatan Shen Gong dan tongkat sakti itu. Hingga akhirnya Huang Tian tewas dan Shen Gong pun kabur menggunakan tunggangannya. Para dewa ini lalu berusaha mencari dan mengambil kembali segel dewa itu dari tangan Shen Gong. Nasya lalu memburu Shen Gong di altar Tongxian, tempat segel dewa itu akan dibuka. Namun nampaknya terlambat untuk Nasya. Segel telah terbuka dan Shen Gong berhasil melarikan diri dari Nasya. Kini rencana jahat Tongxian berhasil ia lakukan. Formasi 1000 dewa telah terbuka dan dengan terbukanya segel dewa itu, ia akan menurunkan seluruh anak buahnya dari sekte Jie ke bumi dan menghancurkan seluruh isi di bumi. Kekacauan terjadi di seluruh penjuru kota. Anak buah Tongxian dari sekte Jie dan hewan buas tiba-tiba muncul dan menambah kacaunya situasi. Sementara itu Shen Gong yang menghadap Tongxian untuk menagih janjinya malah hendak dibunuh oleh Tongxian. Shen Gong yang merasa telah dikhianati oleh Tongxian akhirnya turun ke bumi. Deng Hanyu dan masyarakat kota yang mengetahui Shen Gong berada lalu rame-rame menangkap tua bangka ini dan hendak dibakar. Pada saat itulah Shen Gong merayu Deng Hanyu dan akan memberitahukan cara untuk menghentikan Tongxian. Tanpa pikir panjang, Deng Hanyu pun lalu terbang menuju altar segel dewa yang telah dijaga pasukan sekte Jie Tongxian. Sesampainya di altar, Deng Hanyu beserta Dewa Xingxun bahu-membahu melawan pasukan sekte Jie ini. Sementara itu para dewa yang tinggal di bumi kini bersatu padu menggalang kekuatan untuk menghancurkan formasi 1000 dewa milik Tongxian. Merasa dukungan penuh dan kepercayaan dari masyarakat dan dewa yang tinggal di bumi, Nasa, Erlang, dan Lei Zhenxi lalu terbang menuju Tongxian berada dan berusaha untuk mengeroyok Tongxian.
Kembali ke Deng Hanyu. Deng Hanyu dan Xingsun yang telah mati-matian menghajar pasukan Sekte J itu akhirnya berhasil menutup kembali daftar segel dewa itu, dan seketika kekuatan formasi 1000 dewa milik Tongxian pun lenyap. Dan bersamaan dengan itu, Dewa Nasa terpental dan terbakar jatuh ke bumi. Tongxian lalu turun ke bumi dan menuju altar daftar segel dewa. Di sana Deng Hanyu dan Xingsun pun tak ambil diam. Namun kekuatan Tongxian yang begitu besar tak mampu dihadapi oleh Deng Hanyu, Xingsun, Erlang, dan Lei Zhenzi. Dalam kondisi di atas angin, Tongxian kembali membuka daftar segel dewa itu dengan kekuatannya. Namun sepertinya kali ini naas untuk Tongxian. Dewa Nasa tiba-tiba datang dengan kekuatannya yang jauh lebih besar dan berhasil menutup kembali daftar segel dewa itu. Para dewa ini lalu menyatukan kekuatannya untuk menghentikan kekuatan Tongxian. Dan pada saat terjepit ini, Dewa Nasa lalu membuat lingkaran ilusi untuk mengacaukan kekuatan Tongxian. Dalam keadaan kacau balau akibat serbuan para dewa ini, Tongxian yang melihat ada celah kecil di langit akhirnya terbang melarikan diri, dan seketika dunia kembali tenang dan normal kembali. Nasa beserta dewa lainnya pun dielulukan masyarakat kembali. Segel dewa kini telah kembali ke tangan Jiangxia. Kaisar Wu beserta pasukannya pun memberikan penghormatan atas jasa-jasa para dewa ini. Sementara itu nasib Senggong sangat memilukan. Ia ditangkap Dewa Erlang dan dimasukkan ke dalam daftar segel dewa itu. Sementara itu di Zhaoge, istana Kaisar Zhang, selir Daji akhirnya membakar seluruh istana, dan rumor di masyarakat Kaisar Zhang terbunuh akibat kebakaran itu. Dan kini berdirilah kekaisaran yang baru bernama Kerajaan Zhao yang dipimpin oleh Kaisar Wu. Kaisar Wu lalu memimpin masyarakat Zhao dengan bijak dan damai. Nah, begitulah rangkum alur cerita film fantasi klasik dari negeri tirai bambu ini sobat. Gimana, menarik ya? Oke sobat setia Ades Movie, dimanapun kalian berada, tetap dukung channel kesayanganmu ini dengan cara subscribe, like, comment, and share agar channel kesayanganmu ini terus berkembang. Saya Jonta undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and bye.